Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudara, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita berbaring tidur, seperti biasa mari kita buka firman Tuhan saudara. Untuk malam ini kita buka di Matius 7 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, di dalam hidup kekristenan ini, ada satu posisi yang sering diambil oleh kita anak-anak Tuhan. Yaitu betapa seringnya kita duduk seolah-olah sebagai hakim saudara. Banyak dari kita begitu mudah melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan dan dosa orang lain. Ketika ada saudara kita yang jatuh dalam dosa atau seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, ada banyak dari kita yang tidak dapat menahan mulut untuk memperbincangkan hal itu. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Ketika seseorang menghadapi keadaan yang buruk di hidupnya, baik itu karena kecelakaan, sakit penyakit, atau apapun itu, tidak sedikit orang saudaraku ketika melihat hal-hal seperti itu di kehidupan saudara seiman mereka, mereka berkata, "Ya, itu karena dosa-dosanya, Tuhan menghukum dia." Saudaraku, sadarilah semua kita ini. Kita hidup hanya karena kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan karena apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, saudara. Bukan karena hebat dan bukan karena perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, sesama orang yang hidup di bawah kasih karunia dan kemurahan Bapa di sorga, tidak ada hak untuk kita bisa menghakimi orang lain. Firman-Nya malam ini mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, diukurkan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Yakobus 4 ayat 12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, semua kita yang hidup di bawah kasih karunia Bapa di sorga, biarlah kita mengerti akan hal ini. Kita telah menerima kasih Bapa yang besar di hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat orang lain tidak layak menerima kasih itu di hidup mereka, saudara? Kasih Bapa juga ada atas mereka. Kalau ada orang yang jatuh, kalau ada orang yang alami keadaan yang tidak baik di hidup mereka, hadapi masalah yang berat atau sakit penyakit, tidak perlu kita duduk sebagai hakim, menyatakan karena dosa ini, dosa itu. Namun justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengingatkan kembali tentang kasih Bapa yang kekal. Tentang kasih Bapa yang besar dalam hidup setiap kita anak-anaknya, saudara. Sebab Dia adalah Bapa kita yang setia. Ketahuilah saudaraku, ketika seseorang mendengar kabar baik, ketika seseorang mendengar tentang kasih Bapa yang besar di hidupnya, maka orang itu akan datang dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan akan bekerja di hidupnya, memulihkan hidupnya, memberkati hidupnya, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita melalui kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik,
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah, kasih kemurahan, penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna di hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau yang menjaga, melindungi, karena kemurahan-Mu semata Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat kami, melainkan oleh Roh-Mu, oleh anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak menghakimi sesama kami, sebab kami ini hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada karena Tuhan Yesus telah menebus kami dengan darah-Nya yang mahal. Setiap kami dibenarkan hanya karena anugerah-Mu Bapa. Bukan hebat, bukan kuat kami. Terima kasih Tuhan untuk mercy, untuk pengampunan, untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia di hidup kami. Malam ini Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa. Hidup mereka adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Biar hidup mereka boleh untuk Engkau pakai memberitakan kasih-Mu yang besar bagi umat manusia Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahwa setiap kami telah menerima kasih-Mu, orang lain pun menerima kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang murah hati. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa berdoa pada malam hari ini Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang alami keadaan yang sedang tidak baik, yang sedang alami kelemahan, yang telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengampuni. Pengampunan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapa yang baik, peluk setiap anak-anak-Mu dengan kasih-Mu yang menghangatkan. Kasih-Mu yang memberi damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau mengubahkan setiap kehidupan ya Tuhan. Setiap pribadi datang dan berbalik kepada Engkau. Percaya bahwa kasih-Mu besar di hidup mereka. Percaya Engkau sanggup memulihkan. Percaya Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur, yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hidup anak-anak-Mu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap area kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam usaha pekerjaan mereka, keuangan ekonomi mereka diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu dibuat berhasil, beruntung, berkemenangan dalam anugerah-Mu yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang hadapi kekurangan, bagi mereka yang hadapi kebutuhan besar hari-hari ini, kami berkatakan Engkaulah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, mengalir penyediaan yang daripada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Bagi yang alami sakit penyakit, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama saudaraku. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dahulu Tuhan menyembuhkan, sekarang pun Tuhan mampu menyembuhkan. Dia tabib di atas segala tabib, Dia dokter di atas segala dokter. Dialah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, mari jamah setiap tubuh yang sakit. Jamah Tuhan Yesus Kristus dan sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit.
demi kemurahan dan kasih setiamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan. Ada keajaiban, ada mujizat, ada kasih setia, anugerah kasih karuniamu mengalir dalam hidup anak-anakmu. Dalam nama Yesus Tuhan, namamu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati setiap pribadi, diberkati setiap keluarga yang mereka kasihi ya Tuhan. Masa depan mereka, sekolah, studi anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, pekerjaan anak-anak mereka diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati untuk menjadi berkat dan namamu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami akan beristirahat Tuhan. Biar istirahat kami aman, tidur kami sehat. Kami boleh bangun besok pagi dengan anugerah kasih setiamu yang selalu baru. Kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mendengar doa kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingatlah, kita semua hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita ada bukan karena hebat dan kuat kita saudara, melainkan semua karena kemurahannya semata. Biarlah kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka menghakimi, melainkan menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan kasih setia Tuhan yang besar dan kekal bagi anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.